diusahain sih selalu pakai oli yang original, bermutu tinggi, dan tentunya berkualitas tinggi juga. Halo bosku semuanya, kembali lagi di channel DJ88 Variasi bersama saya Denny Julianto. Nah, spesial kali ini saya akan membawa ini dia mekanik saya, namanya siapa? Erik Suwito. Oke, Erik Suwito. Di video kali ini kita akan membahas tentang kendala-kendala yang sering terjadi di bengkel kita. Oke ya, Mas Erik ya, saya panggil ya. Oke, sekarang kalau misalkan di bengkel kita customer biasanya datang nih ke bengkel. Betul. Nah, terus kalau yang kendala-kendala yang sering terjadi ketika dia datang bawa motornya tuh apa aja sih? Kalau kita ngomongin kendala, tentunya Ya. banyak banget ya kok. Banyak. Kendala pada kendaraan kita itu pasti banyak. Banyak. Tapi yang sering terjadi itu, pertama, tarikan udah mulai lemot, Tarikan lemot, berebet, berebet, nyendat, ngendat, kelistrikan yang error, kelistrikan error. Wah, sering itu. sering banget. Bisa oke. jadi sennya yang nggak jalan, switch rem, Oke. atau lampu yang mati. Oke. Banyak lah kalau Banyak. kelistrikan ya. Oh. Terus juga bisa jadi dari kendala-kendala yang lain, entah itu lahar oblak, komstir oblak. Oh, itu sering. Ya, Oke. itu yang paling sering terjadi biasanya itu. Oh, kalau yang kayak komstir berarti kan kemungkinan memang dari usia spare part juga bisa. Betul, Ya. usia Terus spare sama medan perjalanannya dia seperti apa gitu ya. Trek yang dia laluin setiap hari itu kayak gimana dan cara bawanya kayak gimana gitu. Oh, Itu sangat oke. berpengaruh. Oh, sama saya mau tambahin yang paling sering juga yang datang ke customer kita itu kadang nyiung ya. Betul, nyiung. Rasio ya. Rasio Itu sering banget tuh. sering sekali. Sering sama paling banyak sebenarnya sih komstir sih. Komstir banyak banget tuh. Hampir tiap hari kita Hampir tiap nanganin komstir oblak. Makanan sehari-hari Ya, ya. betul. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini saya mau tanya. Jadi secara umum kelalaian yang sering terjadi buat si pengendara biasanya apa sih kelalaian yang kita udah punya motor nih tapi kita selalu nggak bener lah bikin motor jadi cepet rusak. Nah itu biasanya apa sih kelalaian apa sih yang biasanya terjadi? Yang paling banyak itu biasanya ini kok lupa kapan terakhir ganti oli atau trip olinya. Itu biasanya kalau di motor-motor yang konvensional yang lama itu dia belum ada pengingat trip oilnya. Oke. Atau oil change-nya kan. Nah, kebanyakan sih di sana. Terus banyak juga kayak misalnya kapan terakhir servis dia lupa gitu kan. Oke. Kapan terakhir dia pengecekan yang lain, kayak misalnya pengecekan kampas rem. Oke. Karena banyak kasus datang ke kita si kampas remnya udah habis tuh kok, tinggal besi Tinggal sama bersih, besi. makanya bunyinya parah ya. Seng. Si Nah. kena piringannya juga jadi kena kok. Jadi Iya. rusak. Oke. Terus kayak lupa kondisi minyak rem yang udah berlumpur gitu, udah jelek lah istilahnya kan. Oke. Udah kan kadar airnya udah lebih banyak. Ya, betul. Jadi si customer juga yang udah yang sering-sering tahunya pokoknya masih ngerem enak dah. Betul. Ya berarti aman ya, masih bisa ngerem berarti tandanya aman. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu karena minyak rem aja ada usia pakainya gitu. Minyak Oke. rem, terus air radiator ada usia pakainya juga. Terus sebenarnya kelalaian yang paling sering itu ya mereka lalai tune up gitu, cek berkala gitu. Cek berkala ya. Betul. Oke. Terus kalau misalkan motornya nih kita contoh kita bilang Matic lah. Nah, gimana sih cara bikin motor kita tetap performanya dapet seperti ya kayak baru turun dari dealer dah gitu. Kalau itu ibaratnya kita ngomongin tune up ya. Tune up itu kita mengembalikan, menyeting performa kembali ke kondisi seperti semula ya kok. Ya. Jadi mengembalikan performa dalam kondisi baik seperti semula gitu kan. Oke. Yang perlu kita lakukan yaitu di dalam tune up itu kita melakukan biasanya pembersihan bagian throttle body, pengecekan busi, Oke. terus bagian CVT. Kalau kita ngomongin Matic ya bagian CVT kondisinya seperti apa, apabila ada kerusakan atau keausan kita perlu melakukan penggantian. Terus pengecekan dari kampas rem depan belakang, minyak remnya kayak gimana, Oke. terus kondisi masternya masih bagus atau enggak gitu kan. Kita biasanya melakukan pengecekan apakah udah bocor
atau enggak itu kerusakannya. Terus kalau tetap buat ngejaga performa, terutama di bagian mesin itu oli sangat penting kok. Oli sangat penting. Ya, karena oli itu menjaga Si dari mesin tetap betul dari keausan, gesekan. ya Betul. masih mesinnya masih kena pelumas lah gitu ya. Betul. Diusahain sih selalu pakai oli yang original, bermutu tinggi dan tentunya berkualitas tinggi juga gitu kan. Oke. Ya, balik lagi. Kita kan di bengkel DJ88 kan ada, kalau Matic kan ada service CVT. Betul. Tentu buat fungsinya buat pengecekan CVT, entah dari fan belt, roller, rumah roller yang mungkin sudah agak kurang baik. Nah, biasanya kan diganti. Yang jadi pertanyaan kan mungkin ada teman-teman yang lagi nonton tuh suka kadang nanya, service TB atau service total body itu diapain sih? Service throttle body itu kita dibongkar total dari komponen-komponen terkecilnya, kita bongkar, kita bersihin, kita setting ulang sesuai standar. Oke. Kayak misalnya penyetelan TPS, posisi sensornya kita reset ulang, kita pakai menggunakan scanner, buat kalibrasinya atau idle learningnya gitu. Apabila TB-nya tuh sudah lama nggak pernah dibersihin, kotor ya, pas dibongkar kotor, itu bikin ngaruh motor apa sih? Ngaruh kok, karena Ngaruh, throttle oke, body gimana? kotor itu otomatis si lobang-lobang itu tersumbat kok. Tersumbat. Debu, kotoran yang numpuk di dalam throttle body tersebut. Nah, terus juga kan flow udaranya itu jadi nggak bagus kok, karena di dalamnya kan ada koin itu kan tersumbat juga, jadi flow-nya acak-acakan kok, flow udaranya ya, jadi motor juga pasti lemot. Oke, buat kamu kalau misalkan service total body ya estimasi dari kita paling minim sekitar 2-3 bulanan sekali lah. Itu sangat-sangat penting untuk ngebersihin total body. Dan juga ada yang kemarin nanya, kalau misalkan datang dia nanya service infus injeksi itu diapain sih? Nah, Service infus injeksi. Nah, itu. Servisnya itu yang tadi kita dibahas di awal, kayak tune up, pembersihan throttle body, bagian CVT dan yang lain-lainnya kan, pengecekan yang ya, lainnya. kalau infusnya diapain tuh? Infus itu buat Metodenya gimana? metodenya itu membersihkan bagian injektor kok. Ya. Ya, kita di sini ada alat infus khusus. Kita masukkan cairan infus, kemudian kita menggunakan tekanan dari kompresor yang tekanannya tinggi. Oke. Lalu kita hidupkan motor supaya si kotoran-kotoran itu terangkat. Ya, kotoran di injektornya. Di injektor itu. Nah, biasanya itu kotor bisa juga gara-gara bensin ya, kalau nggak salah ya, bensin eceran atau jangankan eceran, bahkan kalau nggak salah, sorry ya, bensin pada umumnya pun pasti di dalamnya tuh ada sekurang lebih dikit pasti ada kotorannya. Betul. Ya, nanti lama-lama menumpuk gitu ya. Apalagi kita misal nih di SPBU lagi ada pengisian tangki cadangannya. Oke. Kita lebih baik jangan buru-buru langsung ngisi setelah selesai diisi tangki si SPBU tersebut. Oh gitu. Karena apa? Karena begitu bensin baru dari mobil itu turun kan, mobil minyak, dia otomatis tercampur aduk kotoran-kotoran di bawah itu. Bagian bawah tangkinya. Ya, pasti naik, belum penampungannya. mengendap ke bawah gitu. Oke. Makanya itu salah satu kenapa injektor kotor ya, salah satunya dari bensin juga itu sendiri, ya kan? Makanya memang harus diservis. Oke, sekarang kalau mau kiat-kiatnya supaya motor itu motor kalau misalkan ini udah enak nih, variasi dong, kita tambah speed lah, tambah apa, Betul. performa, akselerasi, gimana caranya nih? Buat tambahin akselerasi ya. Yo. Pertama, kita bisa ningkatin dari pengapian. Oke, pengapian. Bisa jadi ganti coil racing, busi yang racing, Oke. busi iridium. Betul. Terus kalau misalnya Matic ya, kita bisa upgrade di bagian kiriannya nih guys. Kiriannya. Betul, kiriannya itu kita bisa upgrade puli. Upgrade kipas, mangkoknya, rumah rollernya, terus kampas gandanya juga, perperannya juga gitu. Oke, itu sering banget orang nanya, kirian bahaya nggak sih? Kirian sebenarnya nggak bahaya, sebenarnya bisa lebih mengoptimalkan, lebih meminimalisir loss power dari mesin ke bagian transmisi belakang kok. Oh gitu. Kalau kita
menempatkan itu pada posisi yang benar kok. Oke. Biasanya banyak juga yang salah kaprah tentang kirian Kirian. tersebut ya, betul. Biasanya selalu dikaitkan dengan kirian berarti bore up ya. Biasanya kayak gitu Betul, ya. Kadang nggak juga bakal rusak nggak mesin gua, selalu kayak gitu. Aduh. Kirian tenang, sebenarnya aman. Jadi mau ganti-ganti berapa kali pun sebenarnya aman. Yang jadi masalah kalau misalkan sebenarnya bore up tapi salah hitungan ya, mesin bisa jebol. betul. Oke, ini kan udah musim liburan nih ya. Kira-kira kiat-kiat apa supaya si customer nih nanti perjalanan aman ya, terus motornya juga sehat, terus apa nih yang harus dipersiapkan ketika liburan saat berkendara nih? Pertama tentunya servis ya kok, servis Servis. Ya. berkala. Misalnya kita tune up, terus pergantian olinya kita harus Oli, ganti, kampas rem, Ban depan ya? belakang kita Ban harus juga cek. ya? Iya, ban juga. Terus buat supaya nyaman gitu. Ya poinnya itulah servis berkala itu. Sama kalau apa ya, kalau liburan berarti perjalanan kalau udah capek harus istirahat sih lebih tepatnya. betul. Ya, sebagus-bagusnya motor kalau si pengendara ngantuk ya bahaya juga ya. Betul. Oke, nah itu bahasan bincang-bincang kita seputar tentang motor. Jadi kalau misalkan kamu ada kendala, silakan komen di video ini, kita bakal bahas juga. Terus kalau memang ada kendala realnya, tapi males lah nunggu komentar atau apa, mau bisa datang nggak? Datang aja langsung di Jalan 88 Variasi. Bengkelnya di mana? Di Jalan Kapuk Raya. Nah, Jakarta Barat, Jakarta Kapuk. Barat. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Follow juga akun sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook juga. Ya, terima kasih.